Selamat pagi, bertemu kembali dengan Mem Dani di PJJ hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, agar kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah masuk di tema 7, masih di subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Mari kita simak bersama-sama ya. Ilmu pengetahuan sosial. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Jatuhnya Konstantinopel atau ibu kota Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra. Konstantinopel sekarang namanya Istanbul atau Republik Turki. Faktor pendorong penjajahan samudra antara lain yang pertama yaitu keinginan mencari kekayaan. Di Eropa harga rempah-rempah sangat mahal, semahal emas. Padahal mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, keinginan menyebarkan agama. Bangsa Eropa memiliki misi khusus yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah jajahannya. Yang ketiga yaitu keinginan mencari kejayaan. Anggapan bangsa Eropa bahwa memiliki banyak tanah jajahan adalah kejayaan. Yang keempat yaitu perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi, yaitu misalnya dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang kuat mengarungi samudra. Lalu ditemukan museum untuk persenjataan. Dan yang ketiga yaitu ditemukan kompas. Negara-negara Eropa yang datang ke Indonesia. Yang pertama yaitu bangsa Portugis dengan pelayaran yang dipimpin oleh Vasco da Gama sampai di India. Lalu yang B yaitu tahun 1512 bangsa Portugis tiba di Ternate, Maluku di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Yang C yaitu tahun 1521 Portugis mendirikan benteng Sao Paulo untuk melindungi Ternate dari serangan musuh. Portugis mendapat hak monopoli rempah-rempah di Maluku. Dengan hak monopoli perdagangan, Portugis bertindak sewenang-wenang, bahkan sampai membunuh Sultan Harun atau Raja Ternate. Akhirnya rakyat melakukan perlawanan di bawah pimpinan Sultan Babuloh atau putra Sultan Harun yang berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Kedatangan bangsa Spanyol. Pada tahun 1521 bangsa Spanyol tiba di Maluku. Tujuannya sama dengan bangsa Portugis yaitu ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Untuk menghadapi Portugis yang bergabung dengan Ternate, maka Spanyol bergabung dengan Tidore. Sering terjadi pertikaian antara Portugis Ternate dengan Spanyol Tidore. Maka pada tahun 1529 diadakan perjanjian Saragossa yang berisi yaitu yang pertama, perdagangan Portugis menguasai Maluku sampai Tanjung Harapan, Afrika Selatan, yang ditemukan oleh Bartolomeus Dias. Yang B, perdagangan Spanyol menguasai Filipina. Akhirnya Spanyol menyingkir ke Filipina. Kedatangan bangsa Inggris. Pada tahun 1579 berdiri Kongsi Dagang Inggris bernama EEC. Kongsi dagang ini tidak mampu bersaing dengan Belanda, maka akhirnya tersingkir. Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1811 sampai tahun 1816. Pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Kebijakan Raffles sebagai berikut, yaitu ahli pengetahuan dari luar negeri diundang untuk mengadakan penelitian ilmiah di Indonesia. Raffles berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama Rafflesia arnoldii. Raffles menulis buku History of Java
dan membangun kebun raya Bogor. Di bidang ekonomi terkenal dengan sistem sewa tanah atau land rente. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa tanah. Yang ketiga yaitu di bidang pemerintahan, kebijaksanaannya yaitu Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Setiap presidenan mempunyai badan pengadilan melarang perdagangan budak. Kedatangan bangsa Belanda. Latar belakang kedatangannya yaitu perang antara Belanda dan Spanyol yang mengakibatkan penutupan pelabuhan Lisabon. Pada tahun 1596, Belanda mendarat di Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Karena ketamakan kekuasaan, maka diusir dari Banten dan pulang ke Belanda. Pada tahun 1598, Belanda kembali ke Indonesia dipimpin Van Nix dan Warwick untuk memperkuat perdagangan dan persaingan. Maka Belanda pada tahun 1602 mendirikan VOC atau Perkumpulan Dagang Hindia Timur. Peristiwa-peristiwa perlawanan terhadap Portugis dan Belanda. Perlawanan terhadap Portugis, penyebabnya yaitu persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dengan pedagang Nusantara. Perlawanan Aceh disebabkan para pedagang Nusantara yang berdagang ke Aceh merugikan Portugis. Keberhasilan Aceh mempertahankan diri dari ancaman Portugis disebabkan oleh yang A yaitu Aceh berhasil bersekutu dengan Turki, Persia, dan India. Yang B, Aceh mendapat bantuan kapal, prajurit, dan makanan dari pedagang di Pulau Jawa. Yang C, kapal Aceh dilengkapi persenjataan yang baik dan prajurit yang tangguh. Raja-raja Aceh yang melakukan perlawanan adalah yaitu yang pertama Sultan Ali Muhayyad Shah, yaitu pada tahun 1514 sampai 1528. Beliau berhasil membebaskan Aceh dari penguasaan Portugis. Lalu Sultan Alauddin Riyad Shah 1537 sampai dengan 1568. Beliau berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Lalu yang ketiga Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Beliau Sultan Iskandar Muda terkenal gigih melawan Portugis. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Kemunduran Aceh mulai terlihat setelah Iskandar Muda wafat dan penggantinya adalah Sultan Iskandar Thani, yaitu pada tahun 1636 sampai dengan 1641, dan kemudian diganti dengan Sultan Safiyatuddin, yaitu pada tahun 1641 sampai 1675. Aceh mengalami kemunduran. Perlawanan Ternate. Perlawanan Ternate disebabkan oleh tindakan bangsa Portugis yang sewenang-wenang dan merugikan rakyat. Perlawanan Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun. Portugis dengan licik mengajak berunding namun kemudian dibunuh. Kemudian serangan dilanjutkan oleh Sultan Babuloh atau putra Sultan Hairun, di mana Portugis mengalami kekalahan dan terpaksa melarikan diri menyingkir ke Timor Leste. Perlawanan terhadap Belanda. Pada tahun 1596, awal penjajahan Belanda di Nusantara dengan mendirikan VOC dibantu oleh pemerintah Belanda. VOC menguasai dan mengeksploitasi ekonomi di Indonesia dari tahun 1602 sampai dengan 1799. Di sini ada tabel yang berisikan nama-nama tokoh, asal daerahnya, alasan melakukan perlawanan, bentuk-bentuk perlawanan, dan hasil perlawanannya. Kalian bisa baca dari Sultan Hasanuddin dari Sulawesi, ada
Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Patimura dari Maluku, Pangeran Diponegoro Yogyakarta, Tuanku Imanbonjol dari Minangkabau, Sumatera Barat. Kalian bisa melihat di sini alasan perlawanan mereka terhadap para penjajah. Selain itu, ada perlawanan Sultan Agung Hanyokuro-kusumo terhadap VOC yang berkuasa di Batavia. Peristiwa perlawanan tersebut terjadi pada tahun 1628 sampai dengan 1629. Penyebabnya yaitu VOC menjadi penghalang cita-cita Sultan Agung yang ingin memperluas daerah kekuasaannya di Pulau Jawa. Kita masuk ke bahasa Indonesia. Teks narasi sejarah. Teks narasi adalah suatu karangan yang menceritakan atau menjelaskan secara detail sebuah kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu. Peristiwa dalam sebuah teks narasi bisa benar-benar terjadi maupun hanya sebuah imajinasi. Ciri-ciri paragraf narasi yaitu bersifat informatif atau terdapat penjelasan istilah dari topik, mengandung informasi dan pengetahuan. Salah satu teks narasi adalah teks narasi sejarah, yaitu teks yang menyebutkan dan menceritakan mengenai fakta dan perihal masa selanjutnya menjadi latar belakang terjadinya suatu yang mempunyai nilai sejarah. Contoh teks sejarah non-fiksi adalah biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Di sini ada cara membaca peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Di sini ada tabel yang menceritakan tentang peristiwa pemerintahan dan kolonial Belanda dan Inggris. Kalian juga bisa baca buku paketnya di halaman 10 sampai dengan halaman 12. Kalian bisa bandingkan pemerintahan kolonial dan Inggris dari pertanyaan yang ada di tabel berikut. Di sini ada tabel yang berisikan nama-nama tokoh, asal daerahnya, alasan melakukan perlawanan, bentuk-bentuk perlawanan, dan hasil perlawanannya. Kalian bisa baca dari Sultan Hasanuddin dan memasuki abad ke-18 kejayaan VOC mulai merosot. Penyebabnya yaitu faktor internal atau banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi dan sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu meletusnya revolusi Prancis yang menyebabkan Belanda jatuh di bawah kekuasaan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Juga adanya pertentangan rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman Willem Daendels menerima kekuasaan Gubernur Jenderal Belanda untuk tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Karena Inggris telah menguasai daerah VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain yaitu meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon, membangun jalan raya dari Anyer hingga Pamanukan kurang lebih 1.100 km, membangun benteng-benteng pertahanan, dan menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Usaha lain dalam menghadapi Inggris, Daendels mengumpulkan dana, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanah. Menemukan kosakata baku dan kosakata serapan. Kosakata baku adalah kata yang sesuai dengan aturan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan.
Kosakata serapan adalah kata yang diambil dari bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Contoh berdasarkan suatu bacaan ditemukan beberapa kosakata baku dan kosakata serapan. Kalian bisa lihat contohnya pada tabel, kalian bisa baca sendiri. Contoh peta konsep dengan kalimat tanya yang sesuai dengan bacaan dengan judul Sistem Tanam Paksa Pemerintah Kolonial Belanda. Di sini adalah contoh peta konsep. Di sini peta konsepnya tidak seperti yang biasanya, hanya ringkasan-ringkasan kecil saja. Tetapi di sini ringkasannya berupa atau berbentuk pertanyaan. Kita masuk ke ilmu pengetahuan alam. Perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, dan menguap. Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Dalam peristiwa ini, benda melepaskan energi panas. Contohnya membuat es batu, membuat agar-agar. Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, benda memerlukan energi panas, contohnya es krim yang tadinya padat menjadi cair, lilin yang mencair karena api. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, benda memerlukan energi panas, contohnya air yang menguap karena terkena panas atau sinar matahari. Kita masuk ke seni budaya dan prakarya. Tangga nada. Tangga nada adalah susunan nada yang berjenjang atau bertingkat-tingkat tingginya. Macam-macam tangga nada. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 7 buah nada yang menggunakan 2 macam jarak, yaitu jarak 1 dan setengah. Tangga nada diatonis ada 2 macam, yaitu tangga nada mayor. Kalian bisa lihat jaraknya di sini ya, tangga nada mayornya. Yang kedua yaitu tangga nada minor. Kalian juga bisa melihat jaraknya. Tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang menggunakan 5 nada pokok, yaitu penta 5, tone, nada, dengan jarak yang berbeda-beda. Nada-nada di dalam tangga nada pentatonis tidak dilihat berdasarkan jarak nada, tetapi berdasarkan urutannya. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada yang menggunakan pelok dan slendro. Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan. Ciri-ciri lagu wajib yaitu menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Lalu menggunakan irama yang penuh semangat atau berupa himne. Kita masuk ke pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu keragaman sosial budaya di Indonesia. Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dan di semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bangsa, dan bahasa. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia adalah faktor keturunan, ras. Berdasarkan ciri fisiknya, ada 4 kelompok ras di Indonesia. Yang pertama yaitu ras Papua Melanesoid, terdapat di Pulau Papua, Pulau Aru, Pulau Kai. Yang kedua yaitu Negroid, yaitu contoh orang Semang di Semenanjung Malaka dan orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Lalu yang ketiga ada ras Medoid, orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Jambi dan Sumatera Selatan, orang Tumona di Pulau Muna, orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Lalu yang keempat yaitu ras Melayu Mongoloid, terdiri dari 2 golongan, yaitu ras Proto Melayu atau Melayu Tua atau suku Batak Toraja Dayak
dan ras Deutero Melayu atau Melayu Muda yang terdiri dari suku Bugis, Madura, Jawa, dan Bali. Selain itu ada ras keturunan, yaitu kelompok ras keturunan Tionghoa, Arab, dan India. Kalian di sini bisa tahu kalian masuk ke dalam ras yang mana, kalian bisa melihat jenis-jenis ras yang ada di sini. Suku bangsa adalah suku, kelompok, atau kesatuan masyarakat yang terikat secara sadar dalam suatu sistem aturan budaya masyarakat setempat. Contoh, di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, suku Melayu, dan suku Batak. Di Pulau Jawa terdapat suku Betawi, suku Sunda, suku Osing, dan suku Jawa. Perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis ini menyebabkan keragaman mata pencarian, seperti pertanian, perdagangan, perkebunan, dan lain-lain. Hal ini akan memunculkan corak kebudayaan yang khas dan cocok sesuai dengan kondisi geografis di lingkungannya. Yang ketiga yaitu pengaruh kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dilihat dari besarnya pengaruh asing terhadap keragaman masyarakat. Pengaruh asing yang pertama adalah masuknya orang India, Tiongkok, dan Arab. Kemudian disusul oleh orang-orang dari Eropa yang membawa kebudayaan masing-masing. Maka di Indonesia banyak sekali ya orang-orang yang memiliki keturunan India, keturunan Tiongkok, atau keturunan Arab. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran PJJ hari ini dan tetap selalu ikuti pembelajaran kita. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dengan Mem Dani di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.